Polisi menangkap artis Prity Asmara di sebuah hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut Prity adalah penghubung penyuplai narkoba ke kalangan artis. Prity ini dia cuma penghubung saja ke kalangan artis dari penyuplai. Narkoba itu diedarkan ke kalangan artis lewat dia, ujar Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Doni Alexander kepada Detikcom, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2017. Polisi menangkap Prity saat melakukan pengintaian terhadap Hamdani. Hamdani adalah seorang pengedar yang sudah lama menjadi target operasi polisi. Sebenarnya target kami bukan Prity, tapi Hamdani itu, ujar Doni. Pada Minggu 16/7 dini hari lalu, polisi mendapatkan informasi bahwa Hamdani akan melakukan transaksi narkoba di hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada saat itu, diketahui ternyata Hamdani sedang bersama Prity. Mereka kami tangkap di lobi, kemudian dikembangkan ke sebuah kamar dan didapatkan ada barang bukti 0,92 gram sabu, imbuhnya. Setelah menangkap keduanya, polisi kemudian menggerebek sebuah ruangan karaoke di hotel yang sama. Di situ terdapat 7 artis ibu kota yang merupakan penyanyi dangdut, pemain film layar lebar, pesinetron hingga model. Berdasarkan keterangan mereka berdua, mereka baru saja menyuplai narkoba ke LDPO di ruangan karaoke yang ada di hotel itu, tuturnya. Penanganan perkara KTP elektronik akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada seluruh rakyat Indonesia yang berkomitmen bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Poin 11 yang terakhir, sekali lagi KPK berharap publik mengawal kerja KPK, termasuk penanganan perkara KTP elektronik ini, karena kami sadar masyarakat adalah pemilik KPK yang sesungguhnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita sesi tanya jawab ya Pak Saud ya. Teman-teman silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan kasus ini nanti akan dijawab lebih lanjut. 1, 2, 3. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Oke, 3 orang. Silakan Sabir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada KPK sudah menetapkan tersangka saudara SN atau Setia Novanto. Karena selama ini yang ditunggu publik salah satunya adalah yang bersangkutan. Pertanyaan saya begini Pak Agus, di fakta persidangan itu memang ada memo atau catatan pembagian uang yang sudah disita KPK dan ditunjukkan pada saat kesaksian Khairuman Harahap. Pada saat itu ada bagan yang disebutkan bahwa salah satu otak intelektual dari proyek EKTP adalah Setia Novanto. Itu sampai di situ, yang kemudian di bagan tersebut yang juga disita KPK dan ditunjukkan di persidangan disebutkan Setia Novanto juga turut menikmati aliran uang. Tapi itu kemudian kontradiksi dengan beberapa kesaksian para saksi bahwa sejauh yang saya ikuti itu persidangan tidak ada yang menyebutkan bahwa ada yang mengantarkan uang untuk Setia Novanto. Kalau mengatur seperti disangkakan KPK, iya itu faktanya real dan jelas. Dan Setia Novanto kemudian membantah bahwa yang bersangkutan menerima uang. Nah, konstruksi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 itu adalah diri sendiri, orang lain, korporasi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang ini menguntungkan orang lain dan korporasi, apakah KPK yakin bahwa Setia Novanto juga memperkaya diri sendiri? Fakta dan buktinya apa? Karena di persidangan tidak nampak sekali uang itu sampai ke tangan Setia Novanto. Kalau ke yang lain, iya. Itu yang pertama soal Setia Novanto. Yang kedua, ini soal bantahan yang selalu disampaikan Setia Novanto. Setia Novanto selalu menggunakan
kesaksian Andi Narogong dan Johannes Lim kalau saya tidak salah yang bersaksi dari Singapura waktu itu, bahwa keduanya tidak saling kenal mengenal, tidak ada yang arahan dari Setia Novanto. KPK menggunakan kesaksian siapa dan keterangan siapa dan bukti apa untuk memastikan bahwa Setia Novanto itu benar-benar mengarahkan. Apakah dia Anggreni saja, atau Irman saja, Sugiharto saja, atau misalnya Winata Wira Utama yang direktur. Itu dua pertanyaan. Yang ketiga dari saya adalah Pansus sedang berjalan. Saya yakin tidak ada kaitan dengan Pansus sebenarnya KPK menetapkan yang bersangkutan. Tetapi bagaimana KPK menyikapi soal makin besarnya upaya penyerangan Pansus terhadap KPK pasca penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Apakah KPK memang sudah siap atau tidak? Ini kaitan dengan kasus hukumnya ya Pak. Tapi di luar itu ada dua pertanyaan lain. Saya ingin bertanya begini. Informasi yang saya terima ini cukup valid sebenarnya. Setia Novanto sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu melakukan manuver secara politik dan secara hukum. Manuver secara politik adalah mengucurkan uang ke anggota Pansus dan beberapa faksi untuk berusaha menyerang KPK ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Manuver yang kedua terkait dengan bidang hukum. Setia Novanto dan kroni-kroninya diduga atau diindikasikan melakukan intervensi kepada pihak Mahkamah Agung hingga ke PN Jakarta Selatan. Tujuannya adalah untuk supaya yang bersangkutan bisa lolos kalau naik ke pra-peradilan. Jadi pertanyaan saya ada 5 Pak Agus dan Pak ini, yang bidang politik dan bidang hukum tolong dijawab karena ini sensitif dan saya ingin mengkonfirmasi. Karena informasi sudah saya dapat sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Bahkan Mahkamah Agung sudah menunjuk salah satu hakim yang selevel atau setara dengan Hakim Sarfin, mohon maaf saya sebutkan namanya, itu agar Setia Novanto dimenangkan dalam pra-peradilan. Nah, saya ingin menanyakan, apakah 2 informasi manuver politik dan hukum tadi juga diterima oleh KPK? Kalau diterima oleh KPK, atau misalnya ada tim surveillance yang menemukan, apakah KPK siap mengantisipasi perlawanan politik dan perlawanan hukum di tingkatan pra-peradilan hingga Mahkamah Agung? Terima kasih. Oke, terima kasih Sabir. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya menyambung pertanyaan Bang Sabir. Saat ini KPK kita ketahui sedang berhadapan juga dengan pansus angket. Nah, ketika menetapkan tersangka akan ada potensi nantinya KPK dianggap melawan pansus. Nah, apa langkah KPK untuk menghadapi potensi itu? Terima kasih. Silakan Deska. Ya, pertanyaan pertama adalah mengapa pengumuman penetapan SN ini sangat lama? Maksudnya adalah sudah berjalan 3 bulan persidangan 2 terdakwa awal, baru akhirnya KPK mengumumkan penetapan TSK ini. Apakah memang KPK membutuhkan dukungan vonis hakim terhadap 2 terdakwa sebelumnya, atau kenapa? Jadi kenapa pengumuman TSK SN ini lama seperti itu? Dan yang kedua, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya, dalam sidang-sidang 2 terdakwa ada orang-orang yang akhirnya menarik BAP mereka terkait dengan peran SN yang sudah disampaikan dalam dakwaan JPU. Bagaimana akhirnya KPK dapat firm dan yakin bahwa memang ada peran-peran SN di sini ketika ada penarikan BAP yang disampaikan di pengadilan terkait peran SN. Oke, terima kasih. Ada 3 orang, ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Agus untuk menjawab lebih lanjut. Terkait dengan pertanyaan Saudara Sabir, banyak yang terkait dengan materi pemeriksaan, dan materi ini mungkin sebaiknya memang tidak disampaikan di sini. Nanti kita akan gelar di pengadilan. Jadi supaya kemudian
nanti pengadilannya berjalan dengan kita akan membuka semua masalahnya atau bukti-buktinya di pengadilan. Jadi dan ini sama sekali tidak terkait dengan pansus yang sekarang bekerja. Dari sisi itu kami kalau dengan pansus sebagaimana saya ungkapkan berkali-kali di banyak kesempatan, satu-satunya cara KPK yang mempercepat kerjanya, meningkatkan performanya supaya kemudian menunjukkan pada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu. Nah, mengenai pertanyaan yang terkait dengan, walaupun ini nggak terkait hukum, apakah yang bersangkutan intervensi atau yang bersangkutan juga mempengaruhi proses di pengadilan, kami tidak akan berkomentar terhadap itu, ya. Apakah kami mempunyai data, mempunyai informasi, ya itu biar kami nanti yang mengatur langkah-langkah dan strateginya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan yang kedua juga masih terkait dengan pansus. Pasti kami membawa yang bersangkutan ke proses penyidikan ini bukan sesuatu yang serampangan. Pasti kita mempunyai dua alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, ya nanti proses berikutnya Anda ikuti aja di dalam proses di pengadilan. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan ada yang menarik BAP, kemudian ya itu nanti kita sekali lagi adu bukti di pengadilan, karena dari sisi seperti yang proses terjadi kan sampai ada yang kita tersangkakan karena kesaksian palsu, kemudian nanti dalam persidangannya pasti kita juga akan membuka rekaman apabila diminta oleh pengadilan. Jadi semuanya nanti proses berikutnya kita serahkan pada proses pengadilan. Dan KPK akan membawa alat-alat bukti yang diperlukan di dalam proses itu untuk meyakinkan majelis hakim maupun masyarakat banyak bahwa kita berjalan pada track yang betul. Mungkin itu dari saya. Pak Saud mau ada tambahan? Oke, karena ada kegiatan lain yang harus diikuti oleh pimpinan,